Ya, kawan-kawan sobat tani sekalian, alhamdulillah panen belonceng kita pada hari ini bisa dapat ya 119. Ini dia. Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada saya rizkinya melalui tanaman-tanaman dengan ikhtiar saya dari apa yang saya tanam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tadi metiknya juga sendiri, mikulnya juga sendiri. Ya mungkin menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Ya semoga kedepannya bisa lebih lagi, yang dipanen bisa melebihi dari ini. Ya ini adalah panenan saya yang ke berapa ya? Kelima kalau nggak salah, panen kelima. Dan hari ini adalah panen yang paling banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Ini semua karena Allah, bukan karena usaha saya dan karena yang lain-lain. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ini menjadi buahnya subur, menjadikan tanamannya hidup. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan semoga harganya masih tetap di angka 5.000. Itu harapan saya. Ya, semoga uangnya tahun depan bisa kumpul, bisa buat beli mahar lah, dan bisa buat juga kumpul-kumpul uang resepsi. Ya, cita-cita saya tahun depan nikah, kayaknya sedikit kerja lah. Ya, bisanya nanam ini kan belonceng atau labu putih ini kan adalah tanaman yang paling mudah ditanam. Ya, saya juga tanam dengan ala kadarnya. Tanamnya itu di sana itu kan itu kemarin cuma saya semprot, saya bersihkan lahannya dari yang aslinya lahan amburadul dengan batang-batang kasbi yang tidak terawat, jadinya terombang-ambing. Ya cuma saya semprot beberapa kali, terus saya cabutin pohon-pohon kasbinya. Itu yang membutuhkan waktu lumayan lama. Ini sekitar hampir 2 bulan itu kebun baru agak rata. Ya, dari sebelum kebunnya bersih itu sudah saya tanami. Saya cari bibit-bibit bekas tanaman bapak saya di belakang rumah. Saya kumpulkan, maksudnya apa, belonceng-belonceng tua itu ya, baru saya ambil bijinya, saya tanamin. Tanam pertama itu hampir keliling kebun nggak ada yang tumbuh. Mungkin ada yang tumbuh cuma sekitar 2% karena mungkin bibitnya sudah busuk di dalamnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Terus saya cari bibit lagi di belakang rumah, baru saya tanam lagi, saya isi lagi. Alhamdulillah yang kedua hampir 80% tumbuh, terus sisanya baru saya tanamin di tengah-tengahnya. Ya alhamdulillah setelah hampir 2 bulan ini sekarang baru panennya, ya baru panen, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat-sangat fantastis bagi saya. Ya ini menurut saya, buat saya adalah pencapaian ya, karena dari SMP saya sering bertanam dan tidak pernah menghasilkan dengan hasil tani yang sebesar ini. Dulu juga pernah tanam semangka yang ketika hampir panen malah qadarullahnya diserang sapi dan habis. Pernah tanam timun, ketika panen harganya anjlok. Pernah tanam sawi, nggak jadi juga. Tanam semangka tuh beberapa kali juga, tapi yang jadi ya yang hampir panen itu ya sekali. Tapi alhamdulillah juga nggak dikasih panen oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang ini yang Allah izinkan langsung panennya dengan panen yang lumayan banyak. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik, bisa menjadi petani yang lebih baik. Ya alhamdulillah, terima kasih sudah menonton teman-teman. Ya ini cuma sedikit cerita pengalaman saya. Ya semoga bisa menjadi apa ya, jadi motivasi lah setidaknya buat anak muda yang nganggur atau para bapak-bapak di sana yang memiliki lahan tapi tidak ditanami. Ya setidaknya lebih baik dibersihkan dan juga ditanami. Menanam ini kan tidak ya, hanya membutuhkan waktu sedikit lah, setidaknya minimal sehari 1 jam itu sudah cukup buat bertani, daripada tiap hari nganggur dan tidak ada kerjaan yang lain, bingung mau nyari kerja apa padahal punya tanah luas kan. Ya mending kalau kata saya ditanami. Kalau mau tanam yang mudah-mudah ya, kalau nggak belonceng ya pepaya, itu kalau kata saya, atau pisang. Saya di sini pisang juga lumayan banyak, cuma sayangnya pisang di Maluku, di tempat saya sekarang ini harganya sangat-sangat murah. Pisang itu cuma satu pohon ya paling mahal 20.000 satu pohon ya. Ya 20.000 lah, makanya itu juga nunggu pisang kan agak lama nih pisang tuh.
Karena ini pisang raja sudah tua. Kelihatan gak sih? Nah, itu di atas itu. Nah, itu pisang raja itu sudah agak tua. Ini juga saya tanam pepaya. Ini pepaya tanaman bapak saya, agak banyak keliling. Ya, pepaya juga harganya lumayan, sama sekitar 5 ribuan di sini kalau harga bagus. Kalau lagi harga agak turun, kalau nggak di bulan-bulan yang bagus ya mungkin harganya 4.000, dan itu sudah sangat lumayan sih harga segitu untuk pepaya. Karena pepaya sendiri perawatannya termasuk paling sedikit ya, sedikit sekali perawatannya, mungkin hanya tanam dan dipupuk, itu saja. Dan catatan buat kalau tanam pepaya ini, dia tidak boleh terendam. Kalau sering terkena hujan atau terendam atau tanahnya agak rawa, maka akan menyebabkan akar-akarnya membusuk, yang mengakibatkan ketika dia buahnya banyak, dia keberatan karena busuk di akar-akarnya, dia akan jatuh dan rusak, mati pada akhirnya. Nah, itu saja. Kalau untuk belonceng, catatannya ya, yang saya baru tanam ini, karena ini yang saya lihat bunganya begitu banyak, calon buahnya juga banyak dari kecil-kecil, cuma banyak yang rontok juga dikarenakan faktor utamanya setahu saya adalah nyamuk. Di malam hari diserang, dia menjadi hitam-hitam buahnya ya. Walaupun saya selama ini belum pernah nyemprot hamanya, cuma saya tabur furadan 2 kali, tapi alhamdulillah hasilnya masih maksimal. Pengen nyemprot hama cuma belum sempat ya. Nanti kalau ada waktu insya Allah saya perbaiki lagi tanaman-tanaman saya. Di sini juga ada kelapa. Kelapa umumnya di Maluku Utara dibuat kopra. Kopra harganya sedang anjlok. Sekarang 1 kilonya 5.000. Kalau 5.000 itu kopra 1 kilo itu mungkin bisa didapat kopra 1 kilo dari kelapa itu mungkin sekitar kelapa tua 5 atau 6 biji. Setahu saya baru bisa dapat 1 kilo. Ya kalau di Jawa mungkin lebih asik kalau dijual kelapa muda ya. Harganya fantastis, satu buah bisa 5.000 sampai 6.000. Kalau di sini ya susah, 5.000 sampai 6.000 kelapa muda. Ya, itulah. Di Maluku petani utama, orang Maluku asli rata-rata tanamannya adalah tanaman kelapa. Sedangkan orang-orang Jawa ya tanamannya agak susah-susah kata orang Maluku ya, kayak cabai, melon dan sebagainya. Kata orang Maluku sendiri, saya pernah cerita kata mereka, orang ini terasa mending orang-orang Jawa yang mau tanam tanam rica dong bilang. Setiap hari semprot, kasih bersih padia, berapa hama banyak, itu ntar paham tanam dia. Lebih baik dan tanam tanaman tahunan yang 5 tahun ke sana kumba buah sama dengan pala, kayak cengkeh, kayak kelapa, itu paling gak mengamas ya bagi orang. Tapi ya hasilnya lumayan, itu kata mereka. Jadi inti kata mereka maksudnya tadi bahwa kami itu lebih senang, kami tidak seperti orang Jawa yang bisa menanam yang susah-susah kayak cabai, rica, apalagi yang susah kayak semangka, jagung. Jagung mereka masih tanam sih. Itu kan membutuhkan pengetahuan dan juga keribetan lah dalam menanamnya. Saya sendiri kalau untuk disuruh nanam itu sepertinya tidak bisa karena juga nggak punya waktu. Masalahnya saya nanam yang gampang-gampang, saya beloncengnya hanya butuh dipupuk itulah. Orang Maluku mereka hanya suka menanam kayak kelapa, tanaman tahunan seperti kelapa, pala, cengkeh dan sebagainya, begitu kata mereka. Tapi ketika orang-orang Maluku, sebagian orang Maluku yang asli Maluku, mereka sudah sedikit modern, misalnya mereka mau bertanam, rata-rata mereka sukses. Ada yang sampai bisa beli rumah, beli mobil, dan bisa menyekolahkannya anak-anaknya di Jawa semuanya. Ada sebagian beberapa orang Maluku yang saya lihat di tempat saya ini, mereka sukses dengan bertani. Yang mereka mau terjun bertani seperti bertaninya orang Jawa, karena mereka juga keras. Kalau sudah memang menekuni sesuatu, mereka akan sangat tekuni hal tersebut hingga sukses. Nah, begitu ya. Salam, mungkin ini saja. Terima kasih sudah menonton. Ini hanya sekedar cerita-cerita ya, mungkin semoga bermanfaat lah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.